Iya itu kemarin sempat jadi bintang tamu kan, dan kemarin kan aku kayak kayak belum siap gitu loh untuk cerita-cerita, karena aku sendiri aja masih kayak nggak nyangka gitu, karena apalagi kan sekarang video-video Empo Alpa yang udah lama banget gitu kan, ternyata banyak banget momen-momen Anwar tuh yang sering satu frame bareng berdua gitu, maksudnya sedekat itu. Jadi aku ngeliatnya kayak ya Allah, diingetin lagi nih sama netizen gitu. Nah kemarin tuh kalau nggak salah 8 hari ya, setelah 7 hari, 8 hari itu malamnya kan aku nggak bisa tidur kan, karena yang tadi Anwar lihat video-video itu muncul terus di video di handphone Anwar tuh, mau di semua media sosial semuanya itu video tuh keluar semua. Terus aku nggak bisa tidur kan, kayak kepikiran gitu, gara-gara nonton jadi bentar-bentar nangis lagi, bentar-bentar ketawa lagi, bentar-bentar nangis lagi, terus nggak bisa tidur. Bangun tidur tuh mau setelah subuh, yaudah aku tahajud kan, habis sholat tahajud aku lanjutin tidur lagi, kata aku masih subuh, masih lama nih, kata aku gitu kan. Terus pas habis sebelum subuh itu aku tuh kayak mimpi, kayak bangun lihat Po Alpa, cuman Po Alpanya tuh cuman diem aja, dia nggak ngomong apa-apa kayak gitu. Jadi kayak aku pikir kayak kok dia diem aja, tapi kayak maksud senyum gitu. Terus udah aku bangun, pas bangun tuh aku kayak capek banget gitu loh, kayak ngap, terus kayak keringetan gitu. Kata aku gini, enggak, ini mah emang karena abis lihat video kan, biasa gitu ya, kalau kita habis lihat video, habis kepikiran, kadang kan suka kebawa sama mimpi kayak gitu sih. Dan ya lumayan ngobatin kangen sih, karena kalau buat aku kayak lumayan deh, kayak 2 atau 3 menit gitu, kayak cepat banget kayak terus aku bangun kayak tadi apa perasaan kesini kayak gitu. Oke, berarti dari mimpi itu menurut Anwar kayak itu sebuah tafsiran apa sih, War? Apa emang mungkin almarhum Empo juga yang emang ya ibaratnya kangen juga mungkin sama Anwar, atau mungkin terakhir kan Anwar udah lama nggak ketemu juga kan sama almarhumah kan gitu, atau gimana, War? Kalau menurut aku kayaknya ya mungkin ya, satu ya aku mikirnya karena aku kepikiran kali ya, jadi kayak sekelibetan gitu. Terus yang kedua mungkin karena pada saat Po Alpa sakit lagi kritisnya di rumah sakit Darmais itu kan, aku nggak sempat datang kan, karena aku beberapa kali di luar kota, dan aku nggak kepikiran Po Alpa tuh bakalan nggak ada. Jadi aku pikir kayak ntar deh jenguknya, paling cuman video call. Itu pun yang di rumah sakit sebelumnya kan video call, yang sempat yang Po Alpa mau minta sop buntut ke aku, terus kayak iya Po ntar sore gue jenguk. Nah itu masih sempat jenguk. Dan kebetulan pas yang aku mimpi itu Kak Igun tuh ngechat aku. Kan Igun kan lagi istiqomah banget kan. Dia lagi bener-bener menjalani hijrah, dan agamanya lagi alhamdulillah, maksudnya masya Allah lagi kuat banget gitu. Terus Kak Igun bilang sama aku, dia nggak ada apa. Emang kita biasa ngingetin ya, Beb sholat subuh, iya Beb zikir pagi gitu. Terus dia langsung ngechat, dia bilang gini, War jangan lupa ya doa buat Po Alpa. Aku tanya dong, emang kenapa? Kan setiap hari kita doain, aku bilang kayak gitu. Ya barusan gue setelah sholat subuh itu gue mimpi, dia bilang kayak gitu. Mimpi apa gimana? Iya gue tuh mau ngedoain Nabi Muhammad pakai sholawat, kata gitu. Terus tiba-tiba gue merem gitu, yang nongol di muka gue tuh ya hawar-hawar tuh mukanya Po Alpa gitu. Terus doain ya, dia bilang kayak gitu. Mungkin dia minta kita doain kali sama-sama. Iya Kak, aku bilang kayak gitu. Itu malamnya subuhnya yang aku mimpi, Kak Igunnya jam 6 atau jam 7 gitu, pas aku lagi jadi dia ngechat kayak gitu. Dan ya Allah, masya Allah, berarti banyak orang-orang yang memang di dekatnya kayak dia datang lewat mimpi gitu. Mungkin ya berpesan ya titip doa atau apa positif gitu ya buat kita yang masih hidup gitu. Oke. Anda kalau nggak salah sempat di situ bilang ada janji yang belum terlunaskan nih sama apa ya, kalau nggak salah mau bikin kebaya atau apa gitu. Iya, karena pada saat aku lagi di rumah sakit yang lagi nengok dia itu kan, maksudnya aku memang udah tahu, aku udah lama banget, aku tuh termasuk orang-orang yang dikasih tahu penyakit yang Po Alpa kayak Arafia, Irfan gitu. Bahkan jauh Po Alpa sebelum hamil pun dia tuh kayak ngomong, selalu ngeluh ke aku kayak, oh gue kayak enak badan gue ya. Udah enggak, ini mah cuman sakit masuk angin biasa gitu. Terus pas Po Alpanya lagi hamil, dia ngomong sama aku, udah lama gak ketemu, paling kita cuma chat-chatan karena kan kita udah beda acara kan, jadi kesibukannya beda-beda gitu. Terus dia meluk Anwar, War gue hamil, anaknya kembar. Aku senang dong, iya masya Allah. Tapi dia nangis. Nah nangisnya itu kan aku pikir nangis bahagia ya. Aku bilang kayak, iya aku juga senang Po. Ya udah jangan nangis, yang rezeki dari Allah, aku bilang kayak gitu. Terus
Papa bilang cuman gue belum siap ngomong sama lu, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Dia ngasih tau tuh kena kanker, kata. Hah? Kanker apa? Kanker payudara kata itu. Aku nangis dong situ. Aku nguatin Papa cuma kayak Papa dikasih rezeki sama Allah yang sangat luar biasa, dikasih anak kembar. Banyak orang pengen, tapi Papa juga dikasih nikmat. Aku bilang jangan pernah kita seujun sama Allah, jangan kita dibilang kena musibah, kena penyakit, maksudnya jangan dengan mindset yang jelek. Ini rezeki dari Allah lagi notice sama Papa. Terus kayak ya udah gitu. Nah terus lahiran nih, aku datang kan ke rumah sakit kan, cuman kayak Papa kayak mulai ringkih, terus masuk rumah sakit RSPP waktu itu. Aku nengok nih, pas nengok situ, dan aku pun kayak jauh di pikiran aku, maksudnya kayak mau meninggal, mau dipanggil sama Allah, nggak ada. Di situ aku cuma mikir kayak, dia ngomong sama aku, War, lu kalau nikah jangan lupa ya beliin gua kebaya warna pink. Soalnya kan waktu pas lagi adik aku nikah, kan Papa aku kasih seragam keluarga kan, dan itu warnanya pink fuchsia gitu. Nah tuh kebaya dipakai mulu sama dia. Nah terus dia langsung ngomong sama aku, pokoknya dia ngomong gini, lu sehat-sehat. Pokoknya kalau lu nikah, gua bakalan ngungkulin itu kalau bahasa Betawinya apa sih ngungkulin tuh ngadepin, nemenin gitu bahasa Betawinya, nemenin kata gitu. Itu selalu ngomong gitu. Lu kalau nikah gue nemenin, iya, aku bilang kayak gitu. Beliin gue kebaya warna pink ya, aku ledekin. Iya ntar gue beliin di Tamrin City, aku bilang kayak gitu. Sudah kayak ketawa-tawa. Nah pas mau pulang, kan bibirnya udah putih semuanya kan, badannya masih kayak gemuk, masih sehat gitu. Memang walaupun udah botak dia pakai topi. Aku mikir gini, kok gue kayak berat banget ya mau pulang gitu. Udah kita mau pulang pelukan lagi, mau pulang ketawa-tawa lagi. Terus dia tuh sering banget curi-curi, karena aku ngeliatin dia kan, lagi ngomong sama dokternya. Dia tuh sering banget curi-curi, lihat habis itu dokter lihat ke aku. Atau gini, orang kayak nyomel merinding kan, orangnya udah mau nyampein sesuatu apa gitu kata aku gitu ya. Karena kita mau pulang kan, udah peluk lagi, sehat-sehat ya po gitu, kayak gitu. Oke, tapi ada nggak mungkin barang atau peninggalan Po Alpa yang ada sama Anwar, misalnya mungkin Empo ngasih satu barang apa mungkin ke Anwar gitu yang masih Anwar simpan atau apa gitu yang mungkin sampai sekarang masih berkesan buat Anwar? Sepatu. Jadi pas ulang tahun kemarin Po Alpa tuh dia kan Po Alpa tuh bukan tipikal orang yang sweet, karena dia kan kayak laki, orang yang kan cuek banget. Tapi di tahun yang bulan Mei kemarin dia tuh ngucapin aku ulang tahun tuh panjang banget. Yang di kata-katanya tuh dia bilang ada, War gue nggak mau ngecewain lu, maafin gue ya, lu mau hadiah apa, lu mau gue beliin apa. Karena emang kalau ulang tahun kan aku mah orangnya gak pernah mau minta apa-apa, yang penting doa aja kan. Lu mau minta apa ya, udah Po gak usah, buruan, lu jangan kecewa ya, lu mau minta apa aja gue beliin, kata gitu. Terus aku bilang, gue gak mau, gue gak minta apa. Terus dia beliin sepatu, dia ngirimin beberapa foto. Emang sepatu itu lumayan mahal, itu kalau kita beli harganya kurang lebih itu 17-18 juta. Sepatunya brand gitu kan. Dia ngunjungin sama aku, lu mau sepatu ini enggak? Nah kan aku tuh suka sepatu yang haknya tinggi kan, karena aku suka ganjel sepatu aku. Nih sepatunya buat lu ya, kayak gitu. Dan ternyata secara samaan dia tuh ngebeliin Raffi Ahmad, ngebeliin Irfan Hakim. Karena kalau Raffi sama Irfan kan memang mereka daily kerja bareng kan, itu dibeliin tuh. Makanya pas aku lihat tayangan, ya Allah semuanya dibeliin sepatu. Dia harus ngomong gini, lu pakai sepatunya ye gitu. Terus beberapa kali memang nggak pernah aku pakai karena sepatunya kan bagus kan. Jadi kalau pakai buat hari-hari biasa kan sayang. Terus aku cuma bilang, mana sepatu gue nggak pernah lu pakai gitu. Dan Po Alpa itu pernah ngasih aku handphone juga. Karena tapi handphonenya itu aku kasih ponakan aku baru inget. Cuma dia ngomong begini, itu kan handphone kan lumayan ya, kalau kita beli itu 18 sampai 19 juta gitu. Nggak ada apa, dia bilang gini, War gue beli handphone, tapi ini handphonenya itu handphone udah nggak pakai sama gue. Dia cuma ngomong, ya udah lu bayarin ya. Hah? Tapi itu handphone udah ngasih ke aku, tapi udah nyampe rumah aku dia ngomong, tapi transfer gue 5 juta. Lu mah nggak jual barang bekas? Kalau enggak, kalau gue ngasih sama lu, kalau beli kan mahal. Kayak gitu, makanya aku baru ingat, wih Bapak pernah ngasih aku handphone. Dia tuh orangnya baik banget. Terus kalau misalnya kita kayak pergi kemana-mana kan suka jalan kan, dia langsung ngomong gini, War bayarin gue ya. Dia tuh bilang, dia tipikal orang yang aku suka tuh dia apa adanya. Misalnya kayak, War gue mau makan yang daging bakar, lu bayarin gue ya. Di awal tuh udah ngomong gitu. Nah terus kalau misalnya aku lagi ngomong, War gue mau makan, gue yang bayar ya gitu. Oh ya udah gitu, jadi orangnya apa adanya gitu. Oke.
Sekarang kan menyisahkan anak-anak yang bisa dibilang kayak si kembar nih, masih kecil-kecil gitu, yang memang butuh pelukan kasih sayang seorang ibu segala macam gitu. Nah, Anwar melihatnya seperti apa sih? Ini juga banyak juga netizen yang maaf ya mungkin kadang suka kelewat batas gitu, menilai atau spekulasi bahwa kayak si suaminya gitu, Bang Idung bilang katanya takut beginilah begitulah yang katanya nggak bisa menjaga, takut nggak bisa menjaga harta warisan lah segala macam gitu. Nah, Anwar menyikapinya seperti apa? Kalau aku sih ya sebenarnya netizen juga keterlaluan sih ya nyikapin itu, karena kan kuburannya Aji kan belum kering gitu kan, masih baru. Itu hal yang nggak wajar kalau untuk ngomong-ngomong kayak gitu. Terus juga kan kalau sekarang aku juga ngelihat banyak banget netizen-netizen yang memanfaatkan momen ini untuk jadi viral, untuk jadi FYP. Kalau aku sendiri ya kalau untuk menilai itu ya biarkan, kan ada suaminya, ada Bang Idung. Bang Idung juga kan ada susternya yang ngurusin, itu udah bagian keluarga dan bukannya ranahnya kita. Kalau aku cuman yang paling lebih ke komunikasi pada saat ketemu sama anak yang Po yang cewek, si Shirley, karena kan Po pernah bilang ya anaknya itu kan introvert, si Shirley ini, terus dia tuh nggak kayak apa, nggak bisa ketemu banyak orang, ngomongnya dikit. Terus kalau misalnya kita ketemu pun Po Alpa yang suka, lu salaman no sama si Anwar gitu. Jadi kayak itu udah urusan keluarganya. Nanti kalau misalnya yang kayak menjaga warisan atau apapun itu, aku sih masih sejauh ini belum mendengar ya berita-berita. Tapi kalau yang aku lihat katanya ada surat wasiat apa, itu kita udah ini sih udah klarifikasi sama Bang Idung, udah ngomong sama semuanya bahwa itu tuh ya itu gosip, nggak ada Po Alpa bikin surat wasiat, nggak ada Po Alpa ngomong ini, nggak ada ngomong itu, kayak gitu sih. Itu kayak netizen aja sih memanfaatkan momen-momen itu, karena aku lihat kan sekarang FYP kan beritanya Po Alpa terus kan di apa, dipelintirin ketika kena santet lah, dipelintirin inilah, terus video muncul lama yang dia berseteru sama dulu mantan temennya itu gitu. Ini buat aku sih ya nggak pantas sih ya, nggak pantas ketika orang udah nggak ada, mendingan kasih aja berita yang bagus-bagus dan baik-baik gitu. Jadi tip itu aja sama netizen sih. Oke. Terakhir War, soal kabar si Billy sama si istrinya nih. Kenapa nih bocor? Bukan gua keceplosan kemarin, gua diomelin sama Billy. Kenapa? Jadi kan itu sebenarnya tuh acaranya kan secret ya. Sampai Billy aja bilang kayak, War, lu emang kayaknya paling tepat ya temenan sama teman-teman media kata gitu. Gue belum ngomong apa-apa, terus gue kaget dong. Padahal kan aku wawancara kan sore. Terus syuting kemarin, lu ngomong apa lagi kata gitu. Bang Billy maafin ya, aku pikir kayak gini boleh dikasih tahu orang wartawan ya? Dia orang kata aku medianya aja pada ngomong, lu udah tahu? Iya udah tahu kok, lu jangan buka pancing kata gitu. Jadi kalau aku pribadi kayak ditegur Bang Billy, aku mau minta maaf, katanya si Anwar mulutnya nggak ada tutupnya gitu. Kalau aku pribadi sebagai teman, sebagai sahabat, bahkan dia udah aku anggap abang aku sendiri, aku mendoakan yang baik-baik gitu kan, apalagi berita kehamilan. Kalau aku pribadi semakin banyak yang tahu, semakin banyak doa yang baik kan. Ya gitu, pokoknya intinya akan ada acara. Tuh kan gue kasih tau lagi, jadi kan karena beritanya udah nyebar, mau ada acara baby apa sih, baby moon, gender reveal ya kan. Jadi kayak dia nyuruh aku kayak, War, lu nanti jadi MC ya, bantuin gue katanya. Tenang Bang, apa yang lu mau ada acara gue mah selalu support, aku bilang kayak gitu. Iya support gitu, mendukung lah kayak gitu. Jadi aku sama dia kayak, Bang aku minta maaf ya kemarin keceplosan kan, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kan netizen, karena begini, Billy itu kan banyak banget fansnya, banyak banget gitu, apalagi Siti dengan ditambah istrinya Vika ya kan. Ya mudah-mudahan itu menjadi doa yang baik kayak gitu sih. War, tapi emang usia kandungannya si Vika udah berapa bulan sih? Gitu waktu pakai dia, ntar gue keceplosan lagi. Tapi berarti maksudnya kan, nah itu acaranya kapan kalau yang gender reveal-nya kapan? Insya Allah di bulan depan September. Oh September. Ya berarti udah 3 bulan berarti ya? 3 bulanan lah, 3 bulanan iya segitu. Oke, War gimana sih War? Ini kan banyak spekulasi dari netizen bilang, wah ini si Billy tiba-tiba nikah, tiba-tiba hamil segala macam. Adalah nilai begitulah, beginilah segala macam. Nah, Anwar gimana? Ya namanya hidup kan ada aja plot twistnya kan. Setiap orang itu kan pasti punya kehidupan masing-masing. Apalagi banyak yang nanya juga, ya baru tahu Billy udah kawin, baru tahu Billy punya istri. Emang harus ngabarin. Karena aku suka banget sama ini sih, sama stylenya Billy ya. Dia tipikal orang yang ketika punya hajat, ketika dia punya sesuatu hal yang besar, dia nggak mau ngumbar-umbar. Karena dia nggak mau apa ya, ibarat kata dia cuman pengen kebahagiaan tuh dirinya sama orang-orang terdekatnya aja yang tahu gitu. Karena kalau orang kan takutnya nanti yang maaf ya tadi aku bilang netizen kadang nanti ngehujat, nanti berprasangka buruk, beginilah begitu. Makanya
aku apa ya, termotivasi sama tipikalnya Billy. Ketika kita kayak punya mau sesuatu, ya udah enjoy the moment sama diri kita sendiri aja. Oke. Gitu. Tapi gimana Udah sih? belum? Oke. Tapi gimana War, maksudnya si Billy sama Vika saat nikah juga kan nggak ketahuan gitu. Nah itu saat itu lo datang nggak, dan itu digelar nikahnya secara tertutup, maksudnya private atau gimana sih? Nikahnya dia private, nikahnya dia langsung di Belarusa, di Belarusa, di sono di Rusia. Yang pas dia pulang kampung waktu itu kan, Billy kan sempet yang dia ngasih cincin apa segala macam. Nah itu langsung nikah di situ. Nikah di situ karena ya dia pengen ini aja, pengen mengikat yang pasti secara agama gitu kan. Terus makanya sempat yang pada juga kan ngomong kan, mau bikin acara nih, dia ngomong sama Karen, ngomong sama Igun, mau bikin acara di Jakarta. Cuman kan kayak ntar dulu deh gitu kan, karena masih banyak satu kebutuhan. Terus kedua juga kayak ya udah nyari saklarnya aja nikahnya gitu. Apa sih namanya? Saklar ya kan? Nyari saklar pernikahan gitu. Berarti emang waktu nikah itu di sini dia ini nggak diramein nggak? Nggak diramein, pasar kaget kali ya diramein. Kalau di Indonesia nggak diramein. Nanti insya Allah akan ada pesta. Nggak tahu kapan gitu. Karena yang penting mah kan udah. Nikahnya kapan, Wak? Nikahnya dulu pas yang dia. Bulan apa itu? Bulan apa ya? Perasaan gue pernah ngomong dah. Lupa gue. Sebelum Januari itu apaan? Desember. Desember kayaknya deh, Desember lalu. Kan dia sempat kita punya acara, Billy pulang kampung, bilang lu mau kemana? Ke Belarusa gitu. Mungkin kalau teman-teman fans lihat story-storynya Billy kan dia sempat kayak foto di masjid di sana gitu. Nah, itu kan nikah di masjid di sana. Berarti nikahnya secara agama Islam di sana gitu ya? Iyalah, mas agama Hindu. Kan, maksudnya notabene Rusia kan beragama mayoritas bukan agama Muslim gitu loh. Itu berarti secara Islam. Gitu. Dan orang tuanya ikut juga di sana. Ya ada, dia ngajak keluarga, bayangin aja dia ngeluarin duit sampai berapa sih, 600 juta ke Belarusa. Oh iya. Iya, pasti orang terdekatnya kan dikasih tahu datang ke sana. Oke, berarti memang hamil itu ya wajar dong ya. Wajar lah, orang mau kawin, gila ya, kali. Maksudnya bukan ada kan orang bilang katanya hamil duluan. Enggak ada, itu dosa. Lu nggak boleh gosip begitu, netizen. Nggak boleh. Pokoknya aku ingin meluruskan kalau orang udah bahagia, orang udah menikah, orang udah hamil ya pasti ya udah menikah gitu. Jangan berspekulasi sendiri-sendiri, jangan lu bilang begini begono ya kan, yang penting doain yang kebahagiaan gitu. Aku sebagai teman, sebagai adik seneng lah gitu. Tapi gimana sih, War? Maksudnya kan biasa harusnya kan kabar bahagia kan harusnya diumumkan. Ini justru malah diumpetin gitu. Ya karena itu tadi aku bilang, Billy itu tipikal orang yang pengen menjaga kestabilitas dan kebahagiaan. Jangan sampai ngumbar-ngumbar kebahagiaan, nanti orang lain maaf ya yang nggak suka kan bisa ngomong begini, ngomong begitu gitu. Kan banyak teman-teman juga ketika ada sesuatu hal yang hajat besar, tiba-tiba netizen baru, oh dia begini, oh dia begini, oh dia begini. Udah netizen nikmatin aja gitu, selama tidak merugikan, betul nggak? Iya kan? Mereka kan bahagia, pernikahan, kehamilan itu kan yang harus kita doain biar kebahagiaan juga menular. Jangan iri, jangan dengki, jangan sirik gitu. Anu kasih kado nggak pas kemarin nikah? Apa? Billy kasih kado nggak? Nanti aku udah ngomong sama dia karena kan Billy nikahnya kan nanti ini resepsinya. Terus aku bilang ntar gue bakalan ngado, aku bilang gitu. Nah kalau nanti si hamil ini dia tuh udah minta lolos coder yang buat bayi itu, yang dorongan bayi. Apa namanya? Lolos coder yang kayak buat dorongan bayi orang kaya itu. So aku bilang gue beliin di sini aja. Kalau sini kan murah ya, harga 3 juta 5 juta kan. Gue mau, gue baunya beli yang harga 15 juta. So, jadi request nih? Hah? Jadi request? Iya, yang kayak kotak itu. Iya, tapi emang bener, kalau orang hamil, orang nanti lahiran, mendingan request. Kadang kan kita kan sebagai temen kan ngado juga bingung. Tiba-tiba nanti kita ngaduin mangkok, arti-artinya pada ngaduin mangkok, ada tuh yang makanan bocah semangkok-mangkok itu kan. Gitu, jadi mendingan lu mau apa yang belum ada, jadi kepake. Itu cakep banget bentuknya kayak koper, jadi ntar bisa didirect-direct gitu. Oke. War, anaknya bakal cakep gak menurut Anwar? Ini kan Vika juga cantik, bule, segala macam. Nah. Pastilah, itu cakep banget. Kalau feeling aku ya, ini mah anaknya kayaknya ini ada apa namanya, laki kali ya, apa cewek. Tapi gimana kalau Anwar tebak-tebakannya? Cakep, cewek kali. Cewek. Iya, soalnya Maya pas lagi hamil cakep. Oh. Gitu biasanya kan orang kan gitu ya, kalau misalnya kita resik HP kan biasanya anaknya cewek katanya gitu. Oke. Cakep sih dia. Doanya buat Bang Billy dong. Pokoknya buat Bang Billy, aku minta maaf. Aku kayak juru bicaranya Bang Billy. Kalau misalnya aku keceplosan ngasih tahu berita bahagia, ya karena aku berharap semua orang tahu berita bahagia ini, terus semua orang juga pengen lihat bahagianya Bang Billy. Mudah-mudahan dengan kehamilan, apapun hajatnya Bang Billy direstuin Allah, dimudahkan, dikasih yang terbaik nanti insya Allah. Lahirnya juga pasti anaknya mau itu cewek ataupun cowok cantik dan ganteng. Dia pasti cakep banget, maknya kan cakep banget ya. Billy tinggi, pasti anak itu udah kayak galah ntar pasti deh 3 meter apa 4 meter kali ya. Gitu. Oke.
hobi untuk